Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan diskusinya. Sebelumnya kita sudah membahas ke interaksi materi dengan radiasi gelombang elektromagnetis, ya. Bahwa absorbansi ini salah satunya dapat melalui mekanisme interaksi yang kita sebut sebagai transisi elektronik dari tingkat energi dasar ke tingkat energi yang lebih tinggi. Kita sudah belajar kemarin bagaimana ikatan pi, ikatan sigma, bagaimana konjugasi menghasilkan sebuah warna, ya. Kita sudah membahas beta karotin, likopen dan sebagainya berwarna orange dan merah. Nah, hari ini kita akan lanjutkan ke jenis material yang lain. Oke. Tapi sebelumnya ini ada kuis. Kira-kira kalau saya memiliki likopen, ya, beta karoten dan lutein, kira-kira ini mana? Spektrumnya yang mana? Absorbansinya di antara ketiganya. Ya. Likopen memiliki 11 konjugasi. Beta karotin konjugasi 11 juga. Lutein 10. Kira-kira mana? Kemarin kita lihat bahwa semakin sedikit konjugasinya, maka energinya semakin tinggi. Maka dia menyerap di panjang gelombang yang lebih rendah. Ya. Jumlah pi berimbas ke energi. Ya. Jumlah pi yang lebih tinggi, energinya akan semakin turun. Sehingga lambdanya akan naik. Dia menyerap di panjang gelombang yang. Dari ini lutein adalah yang jumlah elektron pi-nya paling sedikit. Maka dia energinya yang paling tinggi. Atau lambdanya menjadi yang paling rendah. Maka kita lihat di sini. Ini lambda maksimumnya mana? Ini dari. Maka kita bisa deduksi bahwa yang hijau ini lutein. Nah, sekarang ada sama-sama ini 11, ini juga 11. Tapi ini 11 masih ada ikatan pi2 di sini. Ini pastinya akan memberikan energi yang lebih tinggi. Kalau ini cuma 11 sudah termasuk ikatan pi-nya. Pasti energinya akan lebih tinggi yang sini, ini akan lebih rendah. Maka kita bisa deduksi ini mungkin yang biru adalah likopen, ya, dan yang merah adalah beta karotin. Kira-kira seperti itu deskripsi. Kalau saya punya klorofil bagaimana kira-kira? Klorofil ini mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ikatan. Tetapi on top of that, dia juga memiliki N. Ini memiliki orbital non-bonding. Jadi selain pi yang konjugasi, dia juga punya non-bonding. Ini juga punya atom magnesium. Dia bisa membuat koordinasi, kimia koordinasi. Maka biasanya energinya jauh lebih rendah lagi. Nah, ini kita lihat di sini. Energinya jauh lebih rendah atau lambdanya jauh lebih tinggi. Dia memiliki banyak lambda. Lambda paling ini bisa diserap, ini juga bisa diserap. Beberapa contoh. Itu terkait dengan atom dan molekul. Sekarang kalau sebentar. Tadi kita lihat ya bahwa spektrum UV ini umumnya gendut-gendut ya, lebar ya. Tidak lancip seperti X-ray. Kalau X-ray kan definitif ini D berapa. Kalau ini meskipun maksimumnya di sini kan, tetapi lerengnya landai ya. Kenapa kira-kira seperti itu? Ini karena overlapping antara tingkatan elektronik. Jadi misalnya tadi N sama dengan 1 ya. N sama dengan 2, N sama dengan 3. Ini adalah tingkat energi elektronik. Tapi selain elektronik transisi, si molekul tadi juga bisa memiliki energi dalam bentuk lain, misalnya vibrasi. Kita ambil H2O misalnya. H2O bentuknya kan seperti ini, kira-kira 109 ya. Nah, ini bisa vibrasi. Nah, vibrasinya bisa goyang-goyang seperti ini atau tarik ulur ya. Ketika dia ini seperti misalnya sebuah massa yang dihubungkan dengan per, ini kan bisa ketarik ke sana.
ketarik ke sana, ya. Kemudian kembali ke sana. Nah, ini kita sebut sebagai spektrum vibrasi. Oke. Dan ada juga spektrum rotasi. Hidrogen ini bisa berotasi ke arah sana, bisa berotasi ke arah sana. Ini memiliki tingkatan energi yang berbeda-beda. Ya. Jadi di satu tingkat elektronik yang sama, dia bisa juga memiliki tingkatan vibrasi 0, vibrasi 1, vibrasi 2, 3, 4. Di N sama dengan 2 juga dia juga bisa punya vibrasi 0, vibrasi 1, vibrasi 2, 3, 4. Oke. Jadi ada banyak sekali macamnya. Misalnya transisi dari 1 ke 2. Ya. Dari 0 ke 0, atau 0 ke 2, atau 0 ke 4. Ya. Atau misalnya dari 1 ke 3, dari 1 ke 0. Maka ini akan menjadi banyak sekali variasinya. Ya. Dengan selisih energi yang sedikit-sedikit. Maka kita dapatkan peak untuk UV vis ini biasanya lebar, ya, broad. Oke. Nah, selain overlapping ini juga ada fenomena fluoresensi dan fosforescensi yang kita akan bahas di bahasan selanjutnya terkait karakterisasi optik. Oke. Nah, tadi adalah untuk atom dan molekul. Bagaimana untuk zat padat? Condensed matter. Ya. Molekul kan ada beberapa atom yang bergabung membentuk molekul. Ya. Kalau kita cuma ada dua elektron tingkat energinya, maka seperti ini. Kalau ada 4, maka seperti ini. Kalau ada 6, ya, kita kemarin sudah belajar ya, untuk konjugasi kalau ada 10, ini tingkatan energinya semakin rapat. Nah, zat padat ini umumnya terdiri dari jauh lebih banyak, ratusan bahkan ribuan atom. Jadi kira-kira tingkatan energinya bagaimana? Sangat rapat, ya. Saking rapatnya dia seolah-olah membentuk pita energi. Oke. Ini sangat rapat, selisihnya sangat kecil sekali, 10 pangkat minus 22. Jadi kita bisa gambarkan dia sebenarnya continuous ya, di mana aja bisa. Oke. Di sini dan di sini. Oke. Maka kalau satu atom ini hanya ada dua tingkat energi misalnya, ketika banyak atom mendekat, ini energinya menjadi split menjadi banyak sekali. Ya. Pada kondisi tertentu dia membentuk sebuah pita energi. Ya. Ini Anda belajar di semikonduktor, di fisika zat padat sudah belajar ini ya. Jadi pita energi. Ya. Maka material semikonduktor, kemudian ini material konduktor logam ya. Ini terdapat energi gap, tetapi di pita konduksinya sebagian sudah terisi elektron. Maka itu logam-logam atau konduktor dapat mengalirkan listrik. Ya, di sisi lain untuk insulator, ini terjadi gap yang sangat jauh antara pita valensi dan pita konduksi, pita ikatan dan pita konduksi. Semua elektron yang berada di pita konduksi ini bisa mengalirkan listrik, sedangkan yang berada di pita valensi dia statis jika digunakan untuk berikatan antar atom, sehingga tidak bisa bergerak. Oke? Meskipun ada elektron di sini tidak akan bisa bergerak. Ya. Yang bisa bergerak adalah elektron di conduction band. Oke? Maka untuk konduktor, nah conduction band-nya ini sudah terisi elektron sebagian, maka dia bisa bergerak bebas. Untuk insulator, conduction band-nya ini sangat kosong, tidak ada elektron sama sekali, sehingga arus listrik tidak bisa mengalir, elektron tidak bisa bergerak. Nah, untuk semikonduktor terdapat kondisi di antara, di mana conduction band-nya kosong, tetapi selisih tingkat energi antara valensi dan konduksi ini sangat kecil, ya, cukup sangat mungkin untuk disuplai dari energi dari luar, misalnya dipanaskan, diberi cahaya dan sebagainya. Nah, selisih pita energi ini kita sebut sebagai celah pita energi, atau energi band gap. Energi band gap. Lambangnya adalah EG. Nah, ini kita bisa gunakan karakteristik teknik ini untuk mengetahui berapa sih nilai band gap dari semikonduktor. Respondensinya apa kalau band gap itu? Ya, band gap misalnya kalau ada energi cahaya nu, ya, energi yang dibawa oleh foton ini lebih besar
delta E lebih besar dari EG, maka ini bisa diserap oleh elektron dan elektron bisa naik ke conduction B. Ya. Kalau lebih kecil, ya tidak akan bisa. Oke. Nah, ini dipakai untuk beberapa aplikasi, misalnya solar cell, light emitting diode, ya, lampu LED dan sebagainya. Oke. Jika E sama dengan HB atau lebih besar dengan E terhadap EG, maka kalau saya memiliki sebuah foton cahaya, ini energinya bisa diserap oleh elektron. Elektron berpindah ke konduksi. Ya. Nah, kita sebut sebagai gelombang cahaya yang tadi diabsorpsi. Di sini tidak akan terdeteksi karena sudah hilang, diambil energinya oleh si elektron. Oke. Nah, kalau energi yang dibawa oleh radiasi tadi kurang dari EG, maka dia tidak diabsorpsi. Ya. Nah, dia akan diteruskan, akan bisa dideteksi. Oke. Nah, maka dari hubungan sederhana ini kita dapat memperkirakan kira-kira nilai dari energi gap-nya ini berapa sih? EG-nya ini berapa dengan teknik spektroskopi. Ya. Karena bahwa HV yang di atas EG akan diserap. Berarti transmitansinya rendah, mendekati 0. Atau absorbansinya tinggi. Ya. Sedangkan HV yang di bawah EG akan diteruskan, berarti transmitansinya sangat besar, mendekati 100%. Ya. Nah, ketika kita tahu transisi di mana di sini transmitansinya 0, di sini 100% misalnya. Nah, ini kita bisa perkirakan, oh kira-kira berarti band gap-nya di daerah sini. Oke. Ya, ini kita bisa gunakan teknik ini untuk menghitung berapa sih band gap dari material semikonduktor atau material insulator. Oke. Oke, terkait band gap, ada untuk bahan semikonduktor ada 2 jenis ya, bahan konduktor yang kita sebut sebagai direct band gap. Artinya apa? Artinya LUMO seperti HOMO-LUMO tadi ya, tapi ini kita sebut sebagai VP dan CP. Ya. Titik maksimum di VP ini berada di, ini adalah grafik momentum versus energi ya. Sumbu Y adalah energi, sumbu X adalah momentum. Oke. Jadi elektron di VP maksimum, nah, misalnya dia loncat ke CP minimum, ternyata keduanya ini memiliki state momentum yang sama, sehingga konservasi energi, konservasi momentum langsung bisa terjadi direct transition. Elektron bisa langsung loncat ke sini, oke? Meninggalkan hole di sana. Ya. Ketika terdapat serapan menyerap radiasi elektromagnetik, dia bisa langsung masuk ke conduction. Nah, seperti ini material-material seperti ini kita sebut sebagai direct band gap semikonduktor. Ya. Buka-buka lagi materi semikonduktor. Bisa padat dan seterusnya. Ya. Nah, di sisi lain ada bahan semikonduktor seperti silikon, germanium, dan seterusnya yang nilai VB maksimum dengan CB minimum ini memiliki momentum yang berbeda. Ya. Sehingga kalau ada elektron mau transisi, ini konservasi energi, konservasi momentumnya belum. Ya. Sehingga dia perlukan tambahan energi lain. Kita sebut sebagai bantuan fonon, getaran, misalnya vibrasi, untuk untuk mengkonservasi momentum. Ya. Nah, maka transisinya kita sebut sebagai transisi tidak langsung, indirect. Material-material yang dengan transisi seperti ini kita sebut sebagai indirect band gap semiconductor. Ya. Nah, untuk direct semiconductor berlaku seberapa besar sih rate-nya elektron loncat dari VB ke CB. Ya. Kalau untuk untuk HV di atas EG dan HV di bawah EG. Ya, HV di bawah EG pasti rate-nya 0. Ya. Untuk HV di atas EG, ini ternyata hubungannya adalah square root, ya, akar, fungsi akar. Ya. Bahwa absorptivitas
untuk material direct ini sebanding dengan akar dari HV dikurangi EG. Ya, HV ini energi yang dimiliki oleh foton, oleh cahaya. Misalnya dia memiliki 1000, ternyata EG-nya 900, maka HV minus EG 100 sisanya. Ya. Nah, seberapa banyak elektron ini memiliki sisa energi, ini fungsinya ternyata fungsi akar, ya, atau alfa sebanding dengan V minus EG berpangkat. Oke. Maka kalau saya kuadratkan ini misalnya alfa kuadrat sebanding dengan V minus EG. Oke. Ini sebuah konstanta. Ini kalau bisa sama dengan ya konstanta saja. AV kali A. Oke. Maka kalau saya plotkan alfa kuadrat terhadap HV ini kan seperti persamaan garis lurus ya, C sama dengan MX plus C. Ya. Maka kalau kita ingin tahu nilai C, ya kita plotkan saja sesuatu yang linear, ini persamaan garis lurus yang linear. Ketika M-nya, X-nya, ketika X-nya nilainya 0, oke, maka ya kita bisa dapatkan nilai EG. Oke. Karena itu kalau kita plot AHV, bukan V, A kali absorbasi kali H nu kali energi dikuadratkan terhadap H nu, maka titik potong terhadap sumbu X-nya kita bisa dapatkan nilai EG. Ini contohnya ya. H nu kuadrat terhadap HV. Oke. Kita umumnya dapatkan grafik seperti ini. Ya. Nah, ini di atas ini untuk EG ya apa? H nu lebih besar dari EG ya. Ini untuk H nu kurang dari EG. Nah, ini transisi di antaranya ini fungsinya linear. Oke. Maka kalau kita ekstrapolasikan kita cari titik potong terhadap sumbu X-nya, kita bisa temukan nilai band gap-nya di sini. Oke. Plot antara A H nu kuadrat terhadap H nu, kita dapatkan titik potong terhadap sumbu X adalah band gap untuk direct semiconductor. Ya. Kalau indirect bagaimana? Indirect agak lebih kompleks. Ya. Indirect ini sebanding dengan tadi karena memerlukan fonon ya, selain foton, energi foton ya ditambah energi fonon, energi foton ditambah energi foton dikurangi EG. Ternyata fungsinya adalah fungsi kuadrat. Kira-kira ya. Ini tidak perlu dipikirkan dulu ya. Sesuatu yang tidak perlu dipikirkan dulu. Yang penting kita lihat ini ya. Ini kan plus dan minus ya. Ini kali-kali ini menjadi HV kuadrat minus EPH kuadrat. Ya. Artinya apa? Fungsi alfa sebanding dengan HV kuadrat. Ya. Maka kalau saya akar misalnya, ini menjadi alfa, akar alfa sebanding dengan HV minus EG. HV plus minus energi fonon minus EG. Ya, ini juga sama, agak linear juga, Y sama dengan MX plus C. Maka kalau kita plot Y terhadap X, ya, alfa berpangkat setengah. Nah, lebih tepatnya, lebih detailnya adalah alfa H nu berpangkat setengah terhadap H nu, maka kita akan dapatkan kurva yang sama seperti ini. Ya. Ini untuk EG H nu di atas EG, ini untuk H nu di bawah EG. Maka daerah linearnya ini kita bisa temukan titik potong dan kita bisa ekstrapolasikan besarnya EG. Oke. Contohnya ini. Nah, ini. Oke. Ini untuk material indirect. Maka kita plot A kali H nu berpangkat setengah. Akar itu kan 4,5 terhadap H nu.
Oke, maka kita dapatkan kurva. Nah, seperti itu. Ini kalau dilanjutkan akan berbelok. Ya. Ini H nu di atas EG, ini H nu di bawah EG. Nah, maka daerah yang linear ini kita bisa ekstrapolasikan. Dan titik potongnya terhadap sumbu X adalah nilai band gap yang kita cari. Oke, gitu ya. Contoh soal. Berikut adalah data absorbansi dari AZO, aluminium dope zinc oxide, film dengan ketebalan tertentu. Ini ketebalannya berapa ya? D, ketebalan D. Dengan menggunakan metode top plot tadi, metode plot alfa H nu kuadrat terhadap H nu dan alfa H nu berpangkat setengah terhadap H nu. Ini kita sebut sebagai top plot. Nah, ini tentukan nilai EG dari material tersebut. Oke, bagaimana mencari alfa? Alfa, masih ingat kemarin ya, absorbansi adalah alfa, yang dulu epsilon ya, bukan alfa ya. Nanti kita jelaskan bedanya, kenapa kok pakai epsilon, mengapa pakai alfa. Absorptivitas kali konsentrasi kali panjang lintasan. Panjang lintasan dulu kita pakai apa? D ya. L. L. Ya. Tapi kalau dalam sini ini adalah zat padat, maka konsentrasinya tidak ada, tidak relevan. Maka kita anggap ini unity atau sebuah konstan saja, konstan. Maka A epsilon kali L. Kalau zat padat, L-nya ini juga linear. Ya. Jadi saya memiliki zat padat, ini adalah panjang lintasannya ini adalah ketebalan, maka L-nya ini menjadi D. Oke, ini menjadi sebuah konstan. Sigma, ini kita sebut untuk zat padat disebut sebagai alfa. Ya. Absorptivitas molar, absorptivitas linear, bukan molar. Kalau molar kan untuk larutan, ada konsentrasi tertentu. Kalau ini linear. Maka A sama dengan E per D. Gitu ya. Alfa itu apa sih? Log. Log. Maaf, ini bukan epsilon, alfa. Log minus log T. Ya. Minus log T atau log minus T. Ya. Log T berpangkat min 1. Log seper T. Ya, sama dengan alfa kali D. Maka kalau alfa dengan ya dibalik saja D-nya kita pindah ke sebelah seper D log seper T. Ya, ini yang persamaan yang paling sederhana yang bisa kita gunakan. Oke. Maka kita bisa plot untuk mengetahui ini direct atau indirect sih. Ya plotkan aja. Plot AH nu kuadrat terhadap H nu dan AH nu pangkat setengah terhadap H nu. Mana yang memberikan karakteristik yang seperti ini. Oke. Nah, ini dalam hal ini ternyata yang memberikan karakteristik seperti itu adalah AH nu kuadrat terhadap H nu. Oke, maka ini adalah sebuah material direct band gap semiconductor. Berapa EG-nya? Ya, macam-macam. Untuk sampel yang biru ini 3,3, yang hijau kira-kira 3,35, yang merah kira-kira 3,55, yang hitam 3,5. Ya. Contoh realnya bagaimana Pak? Teknisnya kita cobakan. Misalnya kita mempunyai data transmitansi misalnya, ini persen T. Oke, contohnya seperti ini. Ini sebuah data transmitansi dari sebuah material. Ini dari 200 sampai 800. Ini saya potong saja sampai 300 ya. Lambda dan persen T. Oke. Kita disuruh mencari band gap. Band gap-nya berapa sih material ini? Maka, tadi kan kita perlu band gap tidak bisa, kita harus hitung dulu ya. Misalnya selain band gap kita diminta untuk mencari A misalnya absorbansi. A bagaimana? Log T atau kalau kita pakai dari persen T bagaimana? A 2 minus log persen T. Ya. A2 minus log persen T. Nah,
ini dalam hal ini ada nilai 0,0000. Log 0 berapa? Nggak bisa, tidak bisa dihitung. Maka kita bisa gunakan, tidak bisa ada nilai 0 ya. Kita bisa ganti dengan nilai yang mendekati 0. Misalnya saya tulis 0,001 atau berapa. Ini kan mendekati 0. Ya. Kita ganti baru bisa. Misalnya 0,0018, 0,17. Nah, maka kita dapatkan nilai A kira-kira segini. Ya. Oke, tetapi kita perlu T, bukan persen T. Ya. T ke persen T bagaimana? T itu apa sih? T adalah IT per I0. Ya. Kalau persen T, IT per I0 kali 100. Maka ini tinggal dibagi 100 saja. Ya. Persen T menjadi T ya dibagi 100. Oke, kita dapatkan nilainya. Ya. Kalau kita sudah dapatkan T, maka misalnya ini ketebalannya 1,5 mikrometer ya, atau 1,5 kali 10 berpangkat minus 6. Oke, maka kita bisa hitung alfa 1 per D kalikan log 1 per T. Ya, ini kalau misalnya Anda tuliskan dalam Excel saja, ini sama dengan sini ya. Rumusnya apa? 1 per D kali log seperti ya. Saya lihat lognya dulu. Log rumahnya kan log 10 ya. Log seperti 1 per misalnya ini kolom apa? Ini kolom A, B, C, D, E. Ya, kolom D. D1, 2. D2 misalnya. Oke. Kan seperti log 10 kali lagi kalikan seperti. Ya, tinggal dibagi saja dengan D. 1,5 E berpangkat minus 6 misalnya. Oke, enter. Anda akan dapatkan nilai. Oh, nilainya ternyata seperti itu. Oke. Nah, kita perlu mengkonstruksi grafik H new terhadap alfa H new berpangkat N, di mana N bisa 2 atau setengah. Oke. Maka kita ubah dari lambda menjadi H new. Gimana caranya? H new adalah Hc per lambda kalau dalam Joule. Kalau dalam elektron volt maka Hc per lambda E. Ya. Nah, berapa ini? Kita bisa tulis sama dengan H berapa H? 6,626 kali 10 berpangkat 34. Jadi kalau di dalam Excel, tulisnya 6,626 E minus 34. Ya. Kalikan C berapa? 2,998 E plus 8. Oke, dibagi lambda. Ini dalam kurung supaya tidak. Nah, lambdanya ini A12, A2. Ya. A2 tetapi ini dalam nanometer. Nanti kita kalikan 1 E berpangkat minus 9 ya. Yang menjadi meter. Kalikan lagi E. Muatan elektron 1,602 E berpangkat minus 9. Ya. Nah, enter, Anda akan dapat nilainya. Oh, H new ternyata seperti itu. Ya. Nah, terus kita ingin coba AH new kuadrat atau AH new berpangkat setengah. Kita coba aja dua-duanya. Kalau AH new kuadrat, jadinya berapa? Ya. Alfa, ini kan berarti sama dengan alfa, ini kan E2 ya. E2, apa kok kuadrat ini apa? Power. Dalam Excel ini namanya power. Power. Sama dengan power. Bilangan apa yang dipowerkan? AH new. Ya. AH new, A-nya, alfanya mana? E2. E2 kalikan H 6,6, tapi isinya ya. Kalikan nu. Hanyu. Oh, hanyu yang udah ketahuan ini. Hanyu yang udah ketahuan. Berarti tinggal apa? Coret-coretan. Oke, hapus dulu. Nggak bisa dihapus.
Oke, tadi kita sampai ini ya, di D, E, F, G. Ini sama dengan apa? Alfa. Alfa kan sudah ketemu nih, E2. E2 kalikan H-nu. Nah, ini juga sudah ketemu F2. Ya. Dalam kurung pangkat 2. Ini fungsinya namanya power. Power dalam kurung E2 kalikan F2. Maknanya double. Ya, 2. Enter. Maka Anda akan dapatkan H-nu pangkat 2. Ya. Satu lagi kalau untuk pangkat setengah bagaimana? Ya sama, tinggal fungsinya aja agak diubah. Kalau akar square root. Ya, square root dari apa yang mau diakar. Alfa H-nu berarti E2 kalikan F2. Nah, udah selesai. Enter. Anda akan dapatkan nilai. Oke. Nah, sekarang kita coba bandingkan. Apakah AH-nu kuadrat versus H-nu ataukah AH-nu pangkat setengah versus H-nu yang memberikan kurva karakteristik semikonduktor. Maka kita plot saja ini sebagai sumbu X dan ini sebagai sumbu Y untuk grafik 1 ya. Dan ini sebagai sumbu Y untuk grafik 2. Oke, maka saya dapatkan misalnya seperti ini. Ini H-nu kuadrat. Alfa H-nu kuadrat terhadap ini kita lihat grafiknya tidak membentuk karakteristik semikonduktor yang kita inginkan ya untuk direct. Ini kan kuadrat. Tapi kalau kita punya A H-nu berpangkat setengah, kita plot terhadap H-nu, ini agak membentuk. Ini mulus ya. Ini yang kita inginkan. Grafiknya seperti ini. Ya. Ini untuk kondisi H-nu di atas EG. Ini adalah kondisi H-nu kurang dari EG. Maka kita bisa gunakan bagian linier dari grafik ini untuk prediksikan nilai bandgap. Ya, tinggal plotkan saja linear. Anda misalnya ambil titik ini, titik ini, titik ini, titik ini, titik ini, kemudian Anda plotkan di Excel show equation, nanti akan show intercept misalnya ya. Dia akan interceptnya ini di mana sih? Oh, ternyata ini kira-kira 3,05 atau 3,08. Nah, ini nilai bandgap yang diprediksikan dari teknik spektroskopi. Kita sebut sebagai optical bandgap. Oke, kira-kira itu yang kita bisa sampaikan untuk karakterisasi material lanjut UV vis. Terakhir untuk menentukan bandgap dari tau plot. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau tidak bisa, tetap diulang-ulangi lagi. Kalau tetap masih tidak bisa, nanti bisa tanyakan langsung ke saya. Oke, kita cukupkan sekian. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.